Lu pernah nggak kerja di proyek yang pembangunan lahannya katanya angker? Karena tuh tiap minggu ada aja yang jalan. Kalau gue rasa sih itu bukan proyek biasa ya. Oke guys, siapin cemilan lu karena ini waktunya pikir. Cerita ini dikirim langsung sama sobat BCH dan gua emang bacain ulang pakai gaya gue sendiri. Cerita ini mengandung unsur horor dan kepercayaan masyarakat. Ambil baiknya aja ya, dan jangan terlalu dipikir logika. Namanya Reja, umur 26 tahun, baru keterima kerja di salah satu proyek pembangunan di kawasan industri. Karena dia tuh lagi butuh banget duit, langsung aja dia gas. Meskipun proyek itu ada di daerah yang katanya jarang ditempati. Waktu pertama datang, si Reja ketemu bapak tua yang kerja sebagai penjaga malam di proyek. Si bapak ngomong begini, "Dek, kalau tanah ini murah banget, pasti ada yang harus dibayar." Reja pikir sih itu cuma peringatan soal kerja Rodi. Tapi ternyata yang harus dibayar tuh bukan cuma tenaga. Awalnya semua berjalan dengan normal. Reja ditempatin sebagai survei tanah. Tapi dari minggu pertama udah ada tuh pekerja yang jatuh. Jatuhnya dari alat berat lagi tanpa sebab jelas. Katanya sih pleset doang. Tapi yang satu kakinya sampai patah. Padahal dia selalu pakai safety loh. Lengkap pula. Suatu malam Reja lembur nih sendirian buat ngecek data GPS. Tiba-tiba alat ukur stasiun nyala sendiri. Padahal dia belum hidupin. Waktu dia lihat ke layar, muncul tuh koordinat yang nunjuk ke bukit kecil di ujung proyek. Padahal area itu sama sekali belum disentuh. Besoknya Reja cerita ke teman kerjanya, tapi sama teman-teman cuma diketawain aja. Katanya itu alat suka error kali kalau malam. Temannya bilang begitu. Tapi malam berikutnya kejadian yang sama tuh selalu berulang. Dan kali ini koordinatnya berubah sendiri. Seolah-olah tuh ada sesuatu yang gerak di atas bukit. Reja mutusin buat datang ke bukit siang-siang. Tapi anehnya, tiap dia deketin, sinyal GPS-nya hilang. HP-nya juga suka mati sendiri. Lalu dia tanya dong ke salah satu warga. Si bapak cuma bilang, dulu di sana tempat buang saja, bukan buat dibangun. Malam harinya, Reja mimpi ketemu perempuan tua yang duduk di atas tanah becek. Perempuan itu ngelus tanah sambil ngomong, "Ini tanah kami, kamu yang harus pergi." Sontak si Reja kaget dan terbangun. Setelah mimpi itu kejadian aneh semakin sering muncul. Dari mulai suara langkah barak kerja yang kosong, mesin-mesin pada hidup sendiri. Bahkan ada satu pekerja yang kerasukan dan menyebut nama Reja berkali-kali. Katanya Reja yang dipilih. Puncaknya malam Jumat, Reja ditugasin untuk jaga alat berat. Pas lagi santai ngopi, dia lihat bayangan orang lain jalan dari arah bukit. Reja panggil-panggil, tapi nggak nyautin. Dicoba kejar sama si Reja, tapi hilang. Pas begitu balik ke pos, ada sesajen baru. Padahal baru saja dibersihin tadi siang. Si Reja mulai sakit-sakitan setelah kejadian itu. Badannya panas dingin, mimpinya selalu buruk. Bahkan teman baraknya bilang, Reja ngelantur ngomong sendiri. Suaranya berubah jadi berat, kayak suara orang tua. Akhirnya Reja ambruk dan harus dibawa ke klinik. Tapi sebelum sadar, dia teriak-teriak bilang, "Gua nggak mau, gua bukan tumbal, jangan ambil gua." Teman-temannya mulai percaya ini bukan sakit biasa. Mandor proyek pun akhirnya datang dan membawa orang pintar. Dari situ baru ketahuan kalau proyek ini ganggu tanah keramat yang dulu dipakai sebagai ritual. Orang pintar bilang, udah ada satu nama yang kelihatan terang buat diambil, dan nama itu Reja. Solusinya cuma satu, si Reja harus ninggalin tempat itu sebelum malam berikutnya. Reja langsung minta resign. Sehari sebelum dia pulang, dia bakar baju kerjanya, buang sepatu proyeknya, dan ninggalin semua alat-alat di lokasi. Besoknya pagi-pagi buta, si Reja berangkat gak pamit sama siapapun. Sekarang Reja kerja serabutan di kota lain, tapi dia gak pernah mau deket-deket proyek lagi. Dan setiap kali lihat tanah kosong, si Reja selalu merinding, karena dia tahu beberapa tempat emang gak boleh dibangun. Cerita tadi dikirim sama sobat BCH dan namanya juga udah gue samarin sesuai permintaannya. Gue sendiri mikir ada kalanya kita nggak bisa paksa alam buat nurut. Kadang tanah yang murah itu membukan buat tempat. Kalau kalian punya cerita serem, lebih aneh, atau kejadian nyata yang nggak bisa dijelasin logika, kirim ke Instagram @bacaincerita_horor. Gue aman bakal bacain pakai gaya gue sendiri. Dan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke temen. Siapa tahu mungkin temen lu lagi diawasin di 5.